Bapak Ibu Saudara, bertemu lagi dengan saya Abraham yang akan menemani Bapak Ibu Saudara di dalam renungan harian kita seperti biasanya. Dan mungkin sekarang Bapak Ibu Saudara sudah berada di kampung halaman masing-masing mungkin ya, yang memiliki kampung tentunya. Kalau yang nggak punya kampung ya diam di rumah aja kayaknya ya. Atau mungkin memutuskan untuk jalan-jalan kemana saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti kita mengharapkan perlindungan Tuhan, mengharapkan penyertaannya selalu, biar kita juga akan selalu diberikan kesehatan dan berkat Tuhan tidak pernah berhenti-henti di dalam hidup kita. Amin. So kita akan angkat suatu pujian yang berkata bahwa kita pengen semakin taat sama Tuhan, biar kita menjadi hamba yang penuh dengan ketaatan. Aba, Bapa,
serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, Shalom. Kembali lagi kita hadir untuk jadi berkat. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur kepadamu saat sore hari yang indah ini kembali kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami pastikan kami siap Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengalami Tuhan di dalam ibadah saat sore hari ini. Pengurapan baru Tuhan hamba-Mu, pengurapan baru Tuhan umat-Mu, sehingga setiap kami sama-sama menikmati sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kembali kami boleh ada di tempat ini dengan background yaitu pemandangan yang indah. Ada danau yang boleh menghiasi tempat ini. Dan saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seperti kita ketahui bahwa hari-hari ini ya kita masih ada dalam suasana arus mudik dan nanti ada arus balik. Bapak Ibu Saudara, kalau saya lihat juga di sebelah sana, saya lihat kendaraan-kendaraan yang sedang mengantri di jalan tol, khususnya menghadapi pintu tol yang saat ini dalam keadaan cukup padat, macet, Saudara. Disinilah dibutuhkan sebuah ketaatan untuk dapat mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Agar apa? Agar kita bisa melakukan perjalanan dengan nyaman, dengan aman. Kita patuh pada peraturan sehingga kita bisa untuk menikmati anugerah yang luar biasa. Sebab rambu itu dibuat bukan untuk dilanggar, rambu itu dibuat untuk dipatuhi dan ditaati. Demikian pun anak-anak Tuhan dalam hidup, kita harus punya ketaatan yang kuat kepada Tuhan. Contoh yang paling jelas adalah ketaatan yang dimiliki oleh seorang yang bernama Abraham. Ya, dia adalah bapak orang beriman, bapak orang percaya yang memiliki ketaatan yang kuat untuk mempercayai Tuhan. Sehingga dalam hidupnya ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami persoalan, bagi dia bukan masalah yang besar karena dia punya Tuhan yang lebih besar dibanding persoalannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ketaatan itu sebagai salah satu bentuk iman yang kuat untuk mempercayai Tuhan. Apa definisi daripada ketaatan? Dalam Ibrani pasal 11 ayat pertama di sana dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi definisi iman saat ini ada dua kurang lebih yang saya mau sampaikan buat saudara. Yang pertama, iman itu adalah dasar dari pengharapan. Dasar dari pengharapan. Semua orang punya pengharapan, semua orang punya keinginan. Ada harapan-harapan, entah itu harapan tentang masa depan, harapan tentang keluarga yang bahagia, harapan tentang pekerjaan yang baik, dan masih banyak lagi harapan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, kita memerlukan dasar untuk kita bisa berharap, dan iman itu adalah dasarnya. Ya, iman kepada Tuhan adalah dasarnya. Kita ambil contoh seorang penabur, perumpamaan tentang seorang penabur dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Ya kan? Alkitab menggambarkan di sana perumpamaan tentang seorang penabur yang pergi untuk menabur. Saya percaya sebelum menabur, seorang penabur itu memiliki keyakinan bahwa apa yang ditaburnya, ya kan, pasti akan ia tuai. Ia percaya bahwa benih yang ditaburnya itu pasti akan tumbuh dan bahkan menghasilkan buah kemudian untuk bisa dia tuai. Menuai adalah sebuah pengharapan. Seorang penabur itu berharap nanti dia akan menuai. Gak mungkin dia hanya sekedar menabur, sekedar dia mungkin mengisi waktu luang. Enggak. Seorang penabur itu dia bersungguh-sungguh menabur benihnya, menanam benihnya. Harapannya satu saat dia akan menuai. Artinya seorang penabur di sini memiliki keinginan jerih lelahnya itu tidak menjadi sia-sia. Sebelum menuai, seorang penabur itu melakukan segala sesuatu yang diperlukan agar benih itu bisa tumbuh, kemudian bisa menghasilkan buah. Jadi bukan sekedar dia lemparkan benih itu, dia bukan sekedar jadi silahkan, enggak juga enggak apa-apa, enggak gitu. Tapi dia ketika sudah menabur, ya kan, dia memperhatikan benih itu. Jatuhnya di tempat yang baik atau enggak. Kemudian dia siram, dia cek lagi
Nah, akhirnya benih itu bisa menjadi tumbuh dan akhirnya next bisa berbuah, ya. Artinya ada perawatan, ada pemeliharaan. Ada banyak anak Tuhan, ada banyak orang Kristen tidak pernah merawat imannya. Ya kan? Dia seringkali hanya mengharapkan berkat Tuhan. Saya hanya mengharapkan mujizat Tuhan, Pak Pendeta. Kalau nggak ada mujizat, buat apa saya ke gereja? Kalau nggak ada berkat Tuhan, buat apa saya capek-capek berdoa? Nah, sementara dia tidak pernah merawat imannya. Sementara dia tidak pernah untuk mengembangkan dirinya, bahkan untuk mempercayai Tuhan di saat-saat mengalami masa sukar dalam hidupnya. Yang ada dalam dirinya cuma bisa menyalahkan Tuhan ketika kegagalan terjadi. Yang ada adalah ketika apa yang diharapkan tidak menjadi sebuah kenyataan, dia kemudian kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan pelayanan, kecewa dengan hamba-hamba Tuhan. Itu artinya dia hanya sekedar ingin apa yang dia kerjakan harus menghasilkan, tapi tidak pernah merawat daripada iman percayanya. Iman ini tumbuh, ya kan, bersama-sama dengan apa yang kita alami. Nah, disitulah kita bisa menentukan pilihan. Ketika saya mengalami persoalan, saya masih berjalan dengan Tuhan atau tidak? Persoalannya ada banyak kita seringkali dengan baik tidak berjalan dengan Tuhan, berjalan sesuai kemauan diri sendiri. Kita merasa diri hebat, kita merasa diri lebih hebat, lebih kuat, sehingga kita bisa marah sama orang, duduk sama orang, berbuat sesuka hati. Padahal saya mau bilang, anak Tuhan yang sejati, dia merawat imannya dengan baik. Jikalau seorang penabur tidak yakin bahwa apa yang ditaburnya tidak akan tumbuh dan berbuah apalagi dituai, pasti seorang penabur itu tidak akan menabur. Kalau seorang penabur itu melihat tanahnya itu katakanlah sukar untuk bisa bertumbuh benih yang ditanam, misalkan tanahnya itu gersang, ya kan, berbatu-batu, dan masih banyaklah faktor-faktor itu, mungkin dia akan berkata begini, wah tidak mungkin di sini, ya kan. Nah, tapi dengar baik sekali lagi, kita percaya bahwa iman adalah dasar dari pengharapan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, iman itu adalah sebagai bukti dari apa yang tidak kelihatan. Menuai atau panen adalah bukti bahwa apa yang telah dilakukan itu berhasil. Kalau saudara menuai, panen, oh berarti ini hasilnya kelihatan. Nah, misalkan panen padi, hasilnya kelihatan. Nah ini hasilnya. Jadi beras lah dan lain sebagainya. Namun kita perlu sadar bahwa pada saat menabur hasilnya walaupun belum kelihatan, tapi semangat berjuang untuk menghasilkan sesuatu itu harus. Ya, ketika seorang petani datang ke sawahnya, dia menabur benih. Hari pertama dia belum lihat ada bulir-bulir padi, dia belum lihat bahwa hasilnya bisa langsung dia panen. Hari kedua dia datang lagi, hari ketiga dia cek lagi terus, sampai akhirnya dia melihat bahwa tanaman itu bertumbuh, akhirnya ada kemudian merunduklah, ada isi bulir-bulir padi itu. Lalu dia akan lihat, nah ini hasil daripada apa yang selama ini aku belum pernah lihat. Ya, saudara datang ke gereja, saudara mengharapkan mujizat. Hari Minggu pertama saudara mungkin datang dan saudara berkata, Pak Pendeta, saya belum lihat ada gerakannya, belum saya lihat ada mujizatnya. Hari Minggu kedua kemudian saya datang lagi, aduh Pak Pendeta, kayaknya belum ya. Hari Minggu ketiga saya datang lagi dan masih bilang, Pak Pendeta kayaknya belum ya. Hari keempat minggu, saudara minggu keempat dia datang lagi dan memang belum juga ada gerakan. Tetap semangat. Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia tidak akan pernah berhutang buat saudara. Ketika imanmu kuat, ketika imanmu bertumbuh, ketika apa yang saudara doakan dengan kesungguhan, dengan iman saudara lakukan dengan baik, saudara tidak bersungut-sungut, saudara tidak hanya sekedar menuntut, tapi saudara menjalankan hak dan kewajiban saudara dengan baik. Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang siap memberkati kita. Ada banyak orang siap diberkati, nggak siap memberkati. Ada banyak orang ngomongnya gede, saya kan jadi berkat Pak Pendeta, saya kan mau jadi ini Pak Pendeta. Saudara sama seperti pancing Tuhan. Tuhan berkati saya dulu dong 100 juta. Kalau Tuhan berkati saya 1 juta, nanti saya kasih buat pelayanan 10 juta Tuhan. Tuhan berkati saya 200 juta, nanti saya kasih sama Tuhan 20 juta. Enak di saudara, nggak enak di Tuhan. Saudara, sistem pelayanan itu nggak seperti itu. Saudara nggak pancing Tuhan. Ada atau tidak ada, dari mulai hal kecil kita katakan setiap perkara kecil berkati perkara yang besar. Saudara jangan mau enaknya saja. Tuhan tuh nggak bisa dibohongi sama saudara. Kadang-kadang kita hanya tuntut Tuhan, Tuhan berkati hidup saya, diberkati Tuhan buat apa?
Saudara diberkati Tuhan untuk apa? Kalau untuk pribadi saudara, untuk keluarga saudara saja, Tuhan bilang, udah nggak usah banyak-banyak, cukuplah itu. Saudara diberkati untuk jadi berkat, bukan untuk keinginan sendiri, ya kan? Kadang kita ketika gaji masih kecil setia sama Tuhan, ya kan? Berpuluhan lah. Tapi ketika saudara semakin diberkati Tuhan, lupa sama Tuhan. Coba, saya tidak nyinggung saudara, tapi nyindir. Tapi inilah yang terjadi, ya kan? Sayang ngapain? Kasih perpuluhan satu kali dalam setahun. Rasanya udah setiap minggu, setiap bulan kau kasih perpuluhan. Padahal kalau dihitung-hitung cuma satu kali, setahun sekali lagi. Bangganya kayak setiap bulan saudara kasih perpuluhan. Tuhan bilang, aduh kau jangan tipu-tipu aku deh. Ya kan? Maaf, ketaatan itu dimulai dari hal yang kecil. Ya bos, kalau pengen diberkati Tuhan, lakukan firman Tuhan. Tuhan gampang bagi Tuhan untuk berkati kita, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar bahwa Tuhan pasti akan membuat panen kita berhasil, asal kau setia dan taat sama Tuhan. Satu ayat saya baca, Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tuhan katakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya, nanti akan Tuhan beri. Tapi jangan lupa bayar hak dan kewajiban. Bayarlah kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar, bayarlah kepada Tuhan menjadi haknya Tuhan. Jangan saudara tipu-tipu Tuhan dengan cara saudara. Saudara doa seperti apapun, kalau engkau tidak taat setia sama perintah Tuhan, nggak mungkin. Ya, saya lagi, yuk Bapak Ibu Saudara jadikan contoh hidup Abraham. Dia setia, taat, mematuhi apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya, maka Tuhan memberkati Abraham. Kesulitan, masalah, penderitaan itu bukan masalah. Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Satu ilustrasi yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah tentang, saya baca sebenarnya ini dari postingan teman saya. Ya, seorang ibu yang sudah tua namanya Mbah Pon. Dia itu jualan gudeg, ya kan? Ya semacam makanan khas dari Yogyakarta, ya kan, dan dagangnya itu di depan pasar Beringharjo di ujung. Nah, namanya Mbah Pon. Dia punya anak sekolahnya di universitas ternama dan lulus semuanya. Satu saat ditanya, diwawancara, Mbah, apa rahasia jadi orang tua yang sukses? Dia bilang, ya saya sih nggak merasa sukses, yang penting bisa sekolahin anak. Sudah, kalimatnya singkat. Lalu ditanya lagi, Mbah, apakah Mbah punya masalah? Mbah bilang begini, apa itu masalah? Saya dalam hidup nggak pernah punya masalah. Lalu orang itu mencontohkan, Mbah, misalkan ketika Mbah harus bayar uang kuliah anak, lalu Mbah nggak punya uang, lalu bagaimana? Mbah itu cuma bilang, kalau saya nggak punya uang untuk bisa bayar anak saya kuliah, saya minta sama Tuhan. Ya, minta sama Gusti Yesus, dan besoknya dagangan dia habis dan akhirnya saya bisa bayar uang kuliah. Ya, apa yang harus kita bayar? Ya kita bayar, ya kan? Itu bagi saya nggak ada masalah. Saudara, saya mau bilang dari kisah yang singkat ini, saya mau bilang Mbah ini bisa jadi contoh, bisa jadi berkat. Bagi dia, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama dia berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada persoalan yang terlalu sukar untuk dia tidak bisa lewati ketika dia berharap sama Tuhan. Ketaatan itu penting. Mbak ini berkata, kalau waktunya untuk bayar, silahkan bayar. Kalau memang belum ada uangnya, minta sama Gusti Yesus. Tuhan pasti berkati kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, mengucap syukur, berdoa berterima kasih kepadamu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera di tempat yang indah ini Tuhan. Kami boleh menyiarkan suara kebenaran dan kami percaya Tuhan hadir untuk memberkati setiap kami semua. Berkati Tuhan semua permisa yang boleh menyaksikan acara ini supaya mereka terberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dari tempat ini saya menyampaikan suara kebenaran bersama dengan Ko Willy dan Ko Oki. Ya, kita tetap semangat. Arus mudik, arus pulang, arus balik sedang terjadi. Jaga protokol kesehatan dan tetap semangat karena Tuhan menyertai kita semua. God bless you all.